Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Noviati. Saya dari lokal 4 C dengan NIM 20201555583. Saya berkuliah di kampus YAI Nusantara Batanghari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Yang saya akan bahas yaitu konsep pendidikan filsafat, idealisme, dan realisme. Yang pertama saya akan bahas yaitu filsafat pendidikan idealisme. Apa sih filsafat pendidikan idealisme itu dan bagaimana sejarahnya? Pada awal mulanya sejarah filsafat idealisme itu berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sebagaimana akar dari kata idealisme itu berawal dari munculnya kata ideal yang berarti pandangan. Pada masa Plato tuh banyak tafsir metafisika yang muncul yang menganggap bahwa kehidupan dini itu adalah kehidupan yang bersifat gaib dan kedudukannya lebih tinggi daripada kehidupan nyata. Adapun tokoh-tokoh dari aliran filsafat idealisme itu ada Plato, Fichte, Schelling, Hegel. Dan apa sih pengertian dari filsafat idealisme itu? Apa sih filsafat idealisme itu? Filsafat idealisme suatu aliran filsafat yang menganggap bahwa realitas suatu kehidupan itu bukan yang hakiki, melainkan hanya sebuah gambaran jiwa dan roh. Konsep secara umum tentang idealisme itu ada metafisika, epistemologi, aksiologi, dan homologi. Dan konsep pendidikan menurut aliran idealisme itu ada 5. Yang pertama, tujuan pendidikan formal dan non-formal bertujuan untuk pembentukan karakter dan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua tuh kedudukan siswa bebas untuk mengembangkan kepribadiannya dan kemampuan bakatnya. Terus yang ketiga, para guru bekerja sama dengan alam untuk mengembangkan manusia, terutama bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif yang sesuai dengan tujuan dari suatu pendidikan. Terus ada kurikulum. Kurikulum pendidikan itu rebel untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Terus ada metode yang diutamakan, metode dialektika, tetapi kalau ada metode lain bisa dimanfaatkan untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. Baiklah, yang kedua itu ada filsafat pendidikan realisme. Apa sih pendidikan realisme itu? Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya dari pendidikan aliran realisme itu merupakan suatu aliran yang lahir di Eropa pada abad ke-16 sampai 17 yang menunjukkan keinginan untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di alam. Kemudian siapa saja sih tokoh-tokohnya tuh? Tokohnya ada 4, yaitu Johann Amos, William, Francis, dan Johann Locke. Sementara itu, apa sih pengertian dari realisme itu? Pengertian dari realisme itu adalah pandangan bahwa semua benda-benda yang ada, yang tampak, yang kita lihat, itu adalah nyata dan real, bukan hanya bayangan. Konsep secara umum tentang realisme. Yang pertama tuh ada metafisika, humanologi, epistemologi, dan aksiologi.
Terus ada konsep pendidikan menurut aliran realisme. Yang pertama itu tujuan pendidikan menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Terus kedudukan siswa dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal, dapat dipercaya. Terus yang ketiga, para guru menguasai pengetahuan, keterampilan dalam teknik pembelajaran atau mengajar dengan keras menurut prestasi dari siswa. Terus yang ada kurikulum komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan real dan pengetahuan praktis. Terus metode pembelajaran tuh bergantung pada pengalaman yang langsung, nyata, ataupun tidak langsung. Terima kasih.